Hi everyone, my name is Jian and today I'm going to explain how to solve a math problem from my midterm exam that I learned it from my math teacher Sir Agung Negara. Jadi mari kita mulai. Soal pertama itu sistem persamaan linear, yaitu diketahui X, Y, Z merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Ini adalah sistem persamaan linearnya. Ini sistem persamaan linear 1. Ini sistem persamaan linear 2. Ini 3. Ini persamaan linear 1, 2, 3. Disuruh tentukan soal pertama bagian A, X tambah Y tambah Z. Soal kedua 2X kurang 3Y tambah Z. Nah, untuk cari X, Y, Z nya itu pertama kita substitusikan dulu dari fractionnya dengan cara 4 per X tambah 2 per Y kurang 3 per Z sama dengan 5 per 3. Ini sistem persamaan tadi. Pokoknya tulisannya semuanya dulu. 4 per Y tambah Z sama dengan 5 per 2. Semoga tulisannya bisa dilihat ya. Ini 1. Ini 1. Kita harus nomor X. 5 per 2. Sama dengan min 8. Oke. Nah, dari tadi ini persamaan 1, persamaan 2, 3. Nah, kita kalikan dengan ABC semuanya. Ini kali A, kali B, kali C, kali A, kali B, kali C. ABC semua dikali. A kali X, B kali Y, C kali Z. Nanti hasil dikalinya ini tuh A kali 4 per X itu 4X tambah B kali 2 per Y 2B salah 4A tambah 2B kurang C kali 3 per Z 3C kurang 3C sama dengan 5 per 2 5 per 2 4 per X dikali dengan A 4A ditambah kurang B kali 3 per Y 3B tambah C kali 1 per Z 1C sama dengan 5 per ini 5 per 3 ya guys, karena dari soalnya 5 per 3 sama dengan 5 per 2. Terus terakhir A kali 2 per X 2A kurang B kali 6 per Y 6B tambah C kali 5 per 2 Z 5C sama dengan min 8. Ini persamaan 1, 2, persamaan 3. Ini persamaannya setelah setelah eliminasi C. Nah, lanjut. Oke, setelah kita substitusi untuk eliminasi pecahannya dengan kali ABC, lanjut kita eliminasi dulu C nya di persamaan 1 dan 2. Ini mas eliminasi C. Maaf ya kalau agak susah dilihat. Jadi di persamaan 1 dan 2
Jadi persamaan 1 dan 2. 4A bisa dilihat kan, 4A kurang 2 salah 4A tambah 2B tambah ini binti kagak sih ya, kurang 3C ya, cocok. Kurang 3C sama dengan 5/3 persamaan 1 persamaan 2 1A tambah min 3, jadinya kurang 3B tambah 1Z, jadinya 5/2. Nah, untuk eliminasi C berarti kita harap bisa dilihat dengan baik dan didengar dengan jelas ya. Jadi untuk eliminasi C ini kan 3, berarti kita kali persamaan 2 dengan 3 supaya nominalnya sama. Tunggu. Oke, kali 1 kali 3. Ini ulang aja, 4A tambah 2B kurang 3C sama dengan 5/3. Oke, jadi ini 3A kurang 3 kali 3 9B tambah 3C. Nah, sama dengan 3 kali 5/2 adalah itu 15/2. 15/2. Aduh. Nah, kita tambahkan ini supaya C-nya hilang. Ini ditulis saja. Jadinya plus 4 tambah negatif 3A itu 7A. Terus ditambah 2B tambah negatif 9 itu min negatif 7B. Dikurang 7B sama dengan 5/3 tambah 15/2 itu 55/2. Ini dicoret karena nominalnya sama, jadinya A kurang B sama dengan 55/2 adalah persamaan keempat. Lanjut kita cari persamaan ke-5. Oke, kita perkecil dulu, ini kita pindahkan ke sini. Ini adalah hasil eliminasi C di persamaan 1 dan 2. Lanjut kita eliminasi C di persamaan 2 dan 3. Oke. Jadi persamaan itu 1A kurang 3B tambah 1C sama dengan 5/2. Terus persamaan ketiga itu 2A kurang 6B tambah 5C sama dengan min 8. Oke, ini adalah persamaan 2 dan 3. Kita mau eliminasi C, atasnya yang dikali agar nominalnya sama dengan 5, berarti kali 5. Oke. Terus ini kali 1 agar nominal 5C ini tetap sama. Yang mau ditujuankan ini nominalnya 5C juga agar nominalnya sama dan bisa dieliminasi. Lanjut. 5 kali 1A 5A, 5 kali min 3B min 15B, min 15 min 15B. Lanjut tambah 5C. 5 kali 1C sama dengan 5 kali 5 5 kali 5 25 25/2. Oke, terus tulis aja. Kalau kali 1 tulis kembali
2A kurang 6B tambah 5C sama dengan min 8. Semoga lebih jelas dilihat ini daripada mukaku. Oke. Tambah, ini coret saja. 5 tambah 2A jadinya 7A, terus tambah min 5 tambah min 6 sama dengan negatif tambah harusnya min 15 tambah 6. Oh maaf, kayaknya saya salah, karena wajar semua orang bisa salah. Hapus ini minus, kita kurang, jadi 5A kurang 2A itu 3A, terus min kali min itu plus, tapi tetap negatif, jadinya min 9B sama dengan, oke, pakai kalkulator karena lebih, oke, tadi ribut. 25 per 2 kurang 8 itu 20,5 atau pecahannya 41 per 2. Nah ini persamaan 5. Nah ini sudah eliminasi, kita sudah dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, coba kecil dulu ini. Oke. Ini persamaan 4 biar bisa dilihat lebih jelas ya. Semoga bisa kelihatan jelas. Ini persamaan 5 bakal jelas. Nah, lanjut kita eliminasi B di persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 di garis lurus, eliminasi. Oke, semoga bisa dilihat. Masih kecil dulu tulisan besar ini. Persamaan 4 itu A kurang B sama dengan 55 per 42. Sekalian dengar iklan Spotify Premium. Terus ada rambut mantu. Persamaan 5 itu 3A 9B sama dengan 41 per 2. 1 per 2. Oke, kita mau eliminasi B nya, jadi kita samakan nominal B nya. Ini 9 berarti kali 9, ini kali 1. 9A kurang 9B sama dengan, nanti dihitung, 3A kurang 9B sama dengan 41 per 2. Oke, jadinya 49. 495 per 42. Oke, terus kita kurang, ini eliminasi 9A kurang 3A 7, maksudnya 6A sama dengan, nah ini
pakai kalkulator lagi. Oke, untuk kurang ini kita samakan dulu penyebutnya persamaan 1. Yang 41 per 2 kita kali 21. Jadinya itu 861 per 42. Nah, kita kurang. Jadinya min 336 per 42. Min 336 per 42. Kita bisa kecilkan ini lagi dengan bagi 6 dua-duanya. Sama dengan min 61 per 47. Terus dikali 6 min 336 per 47. Ini adalah X. Kasih. Semoga bisa dilihat penjelasan saya. Oke. Lanjut, substitusi X-nya ini ke persamaan 4. Oke. Subs jadi X-nya itu min 336 per 47. Semoga benar. Kebersamaan 4. Persamaan 4. Persamaan 4 itu A kurang B sama dengan 55 per 42. Sama dengan, kita substitusi ke A nya, min 336 per 47 baru kurang B sama dengan 55 per 42. Kita pindahkan ruas. Min B sama dengan 55 per 42 tambah min 336 per 47. Oke. B sama dengan, tinggal tahu kenapa pecahan paling sederhananya, jadinya itu min 11.527 11.527 per 1977 1977 adalah Y. Jadi ini X, ini Y. Kita perkecil dulu tulisan ini. Semoga bisa dilihat ya. Tapi sepertinya tidak. Oke. Kita substitusi Y-nya ini ke persamaan 2. Substitusi persamaan Y ke persamaan 2. Oke. Persamaan 2 itu persamaan 2. Oh, cocok. Ini salah di persamaan 2. Ini 1. Ini persamaan 2 kurang 3B tambah 1C. Cocok. Oke.
1 berarti A kurang 3B tambah 1C sama dengan 5/2. Kita substitusi ke A dan B nya. Hanya kan tadi disubstitusi itu min 336 per 47 kurang min 11.527 per 1977 sama. Oke, dan 355 per 329 6.355 ini kayak setnya per 329 set. Nah, soal A tanya X, Y, Z. X plus Y plus Z. Jadi si A tanya X tambah Y tambah Z sama dengan min 336 per 47. Terhalang? Oh ya, terhalang. Tambah 11.527 per 1977 tambah 6355 per 329. Oh, panjangnya. Sama dengan 1267 per, ini saya sudah ubah posisi kameranya agar terlihat lebih jelas. Oke. Jadi ini adalah soal A, terus soal B. Tapi bilang 2X kurang 3Y tambah Z. Nah, sekarang si B bilang kita salin aja. Semoga bisa dilihat jelas ya teman-teman. Jadi 2 dalam kurung min 336 kurang 3Y min 11.527 per 1977 tambah Z tambah 12 tambah 6 355 per 329. Berapa ini semua? Nah, hasil keseluruhannya itu min 6 2357 per 5.000. Kurang tahu benar apa tidak, mohon maaf apa ada yang salah. Ini adalah jawabannya. Jawaban B, jawaban A. Ini untuk soal pertama A dan B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Di sini dibilang suatu penyakit
Jonathan harus memperhitungkan jumlah makanan yang dikonsumsi dari 3 menu yang tersedia. Yaitu 1 porsi menu A mengandung 2 gram lemak, 1 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. 1 porsi menu B mengandung 1 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 4 gram protein. Sedangkan menu C mengandung 2 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 2 gram protein. Total asupan yang diperbolehkan adalah 12 gram lemak, 12 gram karbohidrat, dan 20 gram protein. Jadi kita menentukan komposisi menu yang harus dipilih agar Jonathan tidak melebihi batas asupan tersebut. Nah, ini adalah problem solve sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita perkecil dulu ini. Nah, di sini dibilang ada namanya menu A. Kita pakai berdasarkan warna saja. Menu A, menu B, dan menu C. Nah, terus menu A, B, C-nya ini setiap menu menentukan lemak, karbohidrat, dan protein. Mana lemak? Nah, ini lemak. Karbohidrat dan protein. Nah, setiap hal porsi makanan ini yang 3 menu yang dikonsumsinya mempunyai beberapa gram. Terus total asupan yang diperbolehkan itu 12 gram lemak, 12 gram karbohidrat, terus 20 gram protein. Jadi kita tentukan komposisinya menu yang harus dipilih supaya tidak melebihi batas asupan tersebut. Semoga oke. Mari kita kerja. Jadi diketahui maaf sudah lewat waktu. Kita ganti brush dulu. Nah, diketahui itu menunya adalah X, Y, Z. Jadi menu A adalah X, menu B adalah Y, dan menu C adalah Z. Ini gini. A itu ibarat X, terus B, menu B itu ibarat Y, dan menu C itu ibarat Z. Dan kita mendapatkan solving problem sistem persamaan linear ini dari persamaan 1 lemak, persamaan 2 karbohidrat, dan persamaan 3 protein. Jadi gini, dalam lemak itu misal kita kecil dulu. Anggap lemak. Lemak itu aslinya menyusun setiap kandungan lemak dalam setiap menu adalah menyusun X, Y, Z-nya. Jadi satu. Nah, lemaknya dalam menu A, lemaknya itu berapa? Menu A itu lemaknya 2 gram. Terus menu B itu lemaknya menu A, menu B 1 gram, 1 GR, 2 GR. Oke, terus
Menu C itu juga mengandung 2 gram lemak. Nah, seperti yang kayak saya bilang sebelumnya, MA itu X, MD itu Y, dan MC itu Z. Berarti jadinya 2X tambah X tambah 2Y. Salah. Tambah 1Y tambah 2Z. Nah, ini totalnya yang total itunya juga, total asupan adalah hasil persamaannya. Jadi total asupannya, misal kita masih cari persamaan 1, kita mau cari untuk menyusun persamaan 1 itu total asupannya lemak itu 12. Jadi hasil persamaan 1 adalah persamaan 1 sama dengan 12. Nah, ini adalah susunan persamaan 1. Lanjut ke karbohidrat, atau bisa dibilang menyusun persamaan kedua. Oke. Menu A, menu B, menu C, tambah Y tambah sama dengan, jadi kita tinggal cari di sini karbohidrat yang dibutuhkan itu 1 gram dalam menu A, yang mengandung itu dalam menu A, lalu 2 gram terkandung karbohidrat dalam menu B, 2, lalu 2 gram lagi makanan yang terkandung dalam menu C. Nah, total asupan dalam karbohidrat itu 12 juga. Jadinya ini adalah persamaan kedua. Telah disusun. Persamaan ketiga terdapat dibilang menyusun persamaan ketiga dengan protein yang terkandung dalam makanan dan total asupan protein. Nah, ini tadi cari persamaan kedua. Lanjut cari ke persamaan ketiga. Oke. Menu A, menu B, menu C. Nah, menu A-nya terkandung protein itu 3 gram. Tambah menu B terkandungnya protein 4 gram. 4Y. Tambah menu C-nya terkandung protein itu 2 gram. Gram. MA itu X, MB itu Y, MC itu Z. Berarti 3X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan total asupan karbohidratnya itu 20. Ini adalah persamaan ketiga. Jadi setelah kita cari kita perkecil dulu. Oke, lanjut. Setelah kita dapat persamaan 1, 2, dan 3 setelah menyusun, persamaan 1 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 12, persamaan 2 1x tambah 2y tambah 2z sama dengan 12 juga, dan persamaan 3 3x tambah 4y tambah 2z. Oke. Nah, pertama kita akan mulai mengeliminasi untuk mencari asupan protein yang dibutuhkan si Jonathan. Kita bakal eliminasi Z di persamaan 1 dan 2.
Nah, persamaan saat itu persamaan saat itu 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 12, dan 1x tambah 2y tambah 2z sama dengan 12. Nah, karena nominalnya set kedua persamaan set ini sama, kita bisa coret. Nah, kita kurang karena ini positif semua, jadi 2 kurang 1 itu 2x, 1x tambah kurang 1 juga 1y. Nah, sama dengan 0 karena 12 kurang 12. Terus x kurang y, tersisa x. Atau bisa dibilang x sama dengan y. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan mencari persamaan 1 dan 2 untuk mencari persamaan keempat. Ini persamaan 4, kita lanjut eliminasi z di persamaan 2 dan 3 untuk mencari persamaan 5. Eliminasi z di pers 5, di pers 2 dan 3. Jadi persamaan 1 itu persamaan 2 itu 1x tambah 2y tambah 2z tambah dengan 12. Lalu persamaan ketiga itu 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 12. Kita eliminasi karena positif semua, kita kurang, coret karena sama selalu. Nah, 1 kurang 3 itu min 2, berarti 2 kurang 4 itu min 2 juga, berarti 2 kurang 2 itu x tambah y sama dengan tunggu, ada yang salah. Ini kan hasil persamaan 3 nya tadi 20 total asupannya di sini. Lupa, jadi 12 kurang 20 itu 8. Ini itu persamaan 5. Nah, kita sudah dapat persamaan 4 sekalian juga 5. Kita lanjut mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 5. Subs 4 ke 5. Semoga bisa kelihatan. X tambah Y sama dengan 4 adalah persamaan 4. Terus karena X dan Y itu sama dari persamaan 4, jadi X tambah X sama dengan 4. Nah, dulu kan persamaan 5 itu min 8. Oke, jadi X tambah Y sama dengan 8, X tambah X sama dengan 4. Ini gimana sih?
salah. Jadi X tambah X itu 2 sama dengan min 8. Jadinya X sama dengan min 4. Terus kecil kan kita ini kan dibilang X dan Y itu sama, jadi ini X dan juga Y nya. Kalau X sama dengan min 4 berarti Y sama dengan min 4. Kayak ini berarti sama dengan ini. Kalau X sama dengan min 4 berarti Y sama dengan min 4. Oke, lanjut kita substitusi X ini ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 12. Oke, berapa ini? 2 kali min 4 tambah 2 kali 1 kali min 4 tambah 2 kali min 4 sama dengan 12. Oh ya, salah karena kan cuma X yang disubstitusi, jadi Y sama Z yang dari itu substitusi. Nah, 2 kali min 4 adalah min 8, jadinya 8 kurang iya gak sih? Semangat 8 di sini aja. 8 kurang 1 yaitu 7y tambah 2z. Ini juga disubstitusi karena y nya itu 1, berarti berarti tambah min kali min 4. Delapan tambah 4, 12 tambah 2 set. D-nya 14, set sama dengan 12, set sama dengan 14 per 12. Oke, jadi ini adalah setnya. Jadi X min 4, Y min 4, Z adalah 14 per 12 adalah komposisi yang pas untuk Jonathan konsumsi. Ini jawabannya. Oke, karena nomor 2 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 3. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu akar persamaan kuadrat ax kuadrat kurang 3ax tambah 5 dalam kurung a kurang 3 sama dengan 0 adalah x1 tambah x2 jika x1 pangkat 3 tambah x1 x2 pangkat 3 sama dengan 117. Tentukan nilai a pangkat 2 tambah a. Jadi untuk mencari ini kita menggunakan rumus ax. Oke. Untuk mencari ini kita menggunakan rumus ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0.
juga rumus X1 tambah X2. Ini 1 kali X2 nya. X1 tambah X2 itu min B per A, dan ini adalah C per A. X1 kali X2. Oke. Jadi pertama ada X kuadrat kurang 3X tambah X kuadrat kurang tambah A kurang 3. Oke, jadi kita tulis dulu akar-akar persamaan kuadratnya. Itu AX kuadrat kurang 3 AX tambah 5 A kurang dalam kurung A kurang 3 sama dengan 0. Dan ini kita tentukan dulu A nya. A1 B3 min 3, terus C itu 5 dalam kurung A kurang 3 adalah C nya. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min dalam kurung min 3A per A, dan X1 kali X2 sama dengan 5 dalam kurung A kurang 3, karena rumusnya C per A belum diketahui, belum ada angkanya. Oke. Jadi untuk cari ini itu X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, itu artinya dalam kurung X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3 dalam kurung X1 tambah X2 dalam kurung X1 kali X2. Jadi X1 tambah X2 nya itu 3 adalah 3 ini mana sih? Oh, nah karena X1 dan X tambah X2 itu adalah 3, dan X1 kali X2 itu lupa tulis. Ini jadinya 5 A kurang 3 dalam kurung A kurang 3 per A dalam kurung. Lanjut, 3 pangkat 3 27 kurang 3 kali 3 9, 9 kali 5 45, 3 kurang 3 9, 9 kali 5 45, 45 dalam kurung A kurang 3 per A kurang. Nah, karena ini tadi dibilang jika X1 pangkat 3 kurang tambah X2 pangkat 3 adalah 117, jadi dikurang 17. Lanjut kita pindahkan ruas, jadinya 45 A kurang 3 per A sama dengan 117 kurang 27, jadinya 90. Ini adalah 90. Terus nanti 45 bagi 90, jadinya A kurang 3 sama dengan min 2. Lanjut, kita pindah ruaskan lagi A nya, jadinya A tambah
bukan salah. Kita pindah ruaskan. Lanjut. Jadinya A tambah 2A sama dengan 3. Jadinya A tambah 2A itu 3A sama dengan 3. Jadi A adalah 1. Terus ditanya, tentukan nilai A kuadrat tambah A. Nah, jadi nilai A ini adalah 1. Kita dapat nilai A nya, kita inputkan, kita masuk. Ini apa? Oh ya, jadinya 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2 untuk nomor 3. Lanjut pertanyaan nomor 4 itu, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 8x tambah m sama dengan 0. Jika selisih kuadrat akar-akarnya adalah min 27/4, tentukan A nilai m, B jumlah kuadrat akar-akarnya, C kuadrat jumlah akar-akarnya. Jadi kita tulis dulu persamaan kuadratnya. 2x kuadrat tambah 8x tambah m sama dengan 0. Kita tentukan ABC nya. A sama dengan 2, B sama dengan 8, C sama dengan M. Oke, terus x kuadrat, karena ini adalah selisih kuadrat, berarti x1 kuadrat kurang x2 kuadrat sama dengan x1 kurang x2 tambah x1 kurang x2 x1 tambah x2 sama dengan min 27/4, karena jika selisih akar-akarnya adalah min 27/4. Jadinya seperti biasa, rumus x1 tambah x2 adalah min b per a sama dengan min 8/2, yaitu min 4. Dan kita mau cari x1 kurang x2 nya. x1 kurang x2 dalam kurung min 4 sama dengan, kita masukkan x1 tambah x2 nya, yaitu min 4, min sama dengan min 27/4. Lalu x1 kurang x2 sama dengan, kita pindah ruaskan, min 27/4 kita bagi dengan min 4 sama dengan 27/16. Terus x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan min 4 kuadrat kurang min 4 kuadrat kurang 2 x1 tambah x2 sama dengan min 27/4. Jadi dari sama ini jadinya x1 jadi hasilnya kita cari x1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2, jadinya min 4 kali min 4 adalah 16, kurang, langsung jawabannya yaitu 2 dalam kurung m per 2 sama dengan 1 sama dengan 16 kurang m untuk x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Lanjut, x1 kurang x2 kuadrat tambah x1 kurang x2 dalam kurung kuadrat. Terus jadi x1 kurang x2 itu yang tadi adalah 16 kuadrat tambah 27/16 yang kita cari tadi kuadrat, jadinya adalah 40, 96,
per 256 tambah 729 per 256 per 2 agar kita bisa hitung. Jadinya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 4825 per 512 adalah jawaban dari B. Lalu 16 kurang M ini yang tadi tak digunakan, kita saudara kita kurang M sama dengan 4825 per 5 12. Jadinya M dipindah ruaskan sama dengan 8.192 kurang 4.825 per 512. Hasilnya untuk A adalah 3.367 per 512 adalah jawaban dari A. Untuk jawaban dari C adalah dengan menggunakan rumus yang simpel, yaitu x1 tambah x2 sama dengan min B per A sama dengan min 8 per 2. Hasilnya adalah min 4 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 16. Ini adalah pengerjaan soal keempat. Okay, so that's all my work. Thank you for watching, and I'm sorry if there is so thank you Sir Agung for teaching me to do this work, even though I'm still not good at it. I hope you guys can educate a little bit from me. Thank you guys, and please, I'm sorry if there's mistake in my video. You can please correct it. Aduh pusing, kepala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget.